warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Heri Gita, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Islam Fatimah Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan sejawat saya, Ibu Komaria. Dia adalah guru kelas 6C SD Islam Fatimah Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu Kokom? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik-baik. Oke, Bu Kokom, pada hari ini saya akan melakukan pra-observasi sebelum saya mengikuti jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Saya akan melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan pra-observasi ini, kita akan melaksanakan percakapan-percakapan yang mana mengenai persiapan pembelajaran sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan Ibu melakukan pra-observasi ini? Dalam rancangan ini, saya membuat 3. Yang pertama, saya akan mencoba melakukan kegiatan mengamati dan berdiskusi. Apakah siswa mampu menyebutkan isi saya? Yang kedua, dengan kegiatan ini pula, saya akan melakukan pengamatan. Apakah siswa mampu menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda? Dan yang terakhir adalah, saya akan melakukan kegiatan melalui diskusi. Di sini saya akan melihat dan saya akan mengamati apakah siswa juga sudah mampu memanfaatkan gaya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oh baik, Ibu. Jadi tujuan pembelajaran ini tercapai itu ada 3 ya. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu lakukan saat diobservasi? Oke, Bu. Dalam pengembangan ini saya menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama saya ingin mengetahui sampai di mana pengetahuan siswa dapat melakukan pengamatan serta menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang kedua, pada area keterampilan, siswa dapat mengamati dan berdiskusi serta mampu menyebutkan jenis-jenis gaya. Oke, berarti pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada 2. Yang pertama itu aspek pengetahuan, yang kedua yaitu aspek keterampilan. Saya ingin mendengarkan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Ya, dalam pembelajaran saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kegiatan belajar siswa yang diintegrasikan pada pembelajaran sosial dan emosional. Baik, Ibu. Ya, kemudian saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, serta keaktifan mereka. Ya. Dan pada model pembelajaran ini pun, saya akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem based learning. Baik, itu pembelajaran problem based learning ya Ibu. Ya, untuk metode ini saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan pada siswa. Baik Ibu, jadi rencana Ibu yang ingin diterapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan problem based learning, juga metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Dalam pembelajaran ini, saya akan menggunakan beberapa media, diantaranya adalah beberapa teks, gambar LKPD, salin kanvas, serta menggunakan laptop. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga jam berapa? Saya hari Kamis saya akan melaksanakannya pada jam pertama dan jam kedua, dan juga saya sendiri juga. Baik, jadi nanti di hari Kamis depan di kelas 6C jam ke-1 dan ke-2 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas ya Ibu.
Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita ada percakapan kedua, yaitu pasca observasi, yang mana nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Okta Sapitri, sarjana pendidikan dari Sekolah SMP Islam Az-Zahra Kota Palembang. Setelah kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari diskusi ini, saya mendapatkan gambaran mengenai apa media yang akan saya gunakan, serta saya akan mempersiapkan media dari sekarang yang menjadi salah satu gambaran untuk saya mengajar nanti. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis depan ya Ibu. Terima kasih. Ya, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita sama-sama membaca doa. Siapa yang memimpin ketua kelas? Silakan untuk memimpin doa. Marilah kita sebelum belajar, marilah kita membaca doa mulai. Semoga teman kita lekas sembuh. Kita doakan. Oke, materi kita hari ini tentang pelajaran IPAS. Materi bab 3, jenis-jenis gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menyebutkan jenis-jenis gaya. Nanti kita akan menyebutkan beberapa jenis gaya karena gaya itu banyak. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang terakhir adalah menjelaskan manfaat gaya
dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lanjut. Ya, gaya. Sebelum masuk ke sini, apa itu gaya? Ya, kalau seperti ini, apa itu gaya? Iya, tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Benar kan? Ya, lanjut. Salah satunya adalah gaya. Coba gunakan otaknya kita praktek dengan cara main panco dengan teman terdekatnya. Silakan. Coba. Coba. Iya. Gaya otot salah satunya main panco. Contohnya coba kita praktekkan. Coba, ya boleh. Yang kecil lawan yang besar lawan yang kecil. Ya boleh. Coba. Coba. Iya. Coba rasakan tenaganya dari berpanco. Ya, coba. Ayo coba. Coba tenaganya dipakai berpanco. Yang kalian barusan lakukan, kira-kira gaya apa yang kalian praktekkan itu? Gaya otot. Tadi gaya kan banyak kan? Sudah belum itu sebut macam-macam gaya? Ya, kita lihat. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tentang atau macam-macam gaya. Boleh sambil tepuk tangan. Itulah arti gaya dan macam-macamnya. Berjam-jam gaya dalam kehidupan. Posisi benda sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Untuk benda juga bergerak. Ada gaya otot, gaya gesek yang tegak. Saya makin gaya gravitasi dan listrik. Itulah arti gaya dan macam-macamnya. Itu bergaya dalam kehidupan. Nanti dari lagu itu gaya apa yang kita dapat? Gaya
bermantu kan mungkin kira dan Tio. Ya lanjut. Nah, di sini. Kita lihat contoh gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot bisa berupa menendang bola. Lagi, selain dari gambar, panjol yang baru kita lakukan pinter. Lanjut, gaya listrik. Contohnya apa? Balon yang digesek-gesekkan ke rambut, ya, akan menyebabkan atau menjadikan gaya listrik. Itu apa lagi? Mistar yang digosok-gosokkan ke dasar atau ke baju kamu itu akan mengeluarkan gaya listrik kalau kita tempelkan dengan kertas. Yang ketiga adalah sama yang ketiga itu sama seperti mistar. Next, yang selanjutnya adalah gaya gesek. Punya sepeda? Ada remnya? Ada bannya? Kalau jalan rodanya berputar? Itu gaya gesekan bukan? Benar, yang jatuh itu adanya gaya gravitasi. Kelapa nyampak adanya gaya gravitasi. Tidak ada di kelas ini yang kalau nyampak ngambang-ngambang. Kati Eriko ngambang-ngambang nggak kalau nyampak? Ya karena adanya gaya gravitasi. Lanjut, gaya tahu magnet? Bisa mantul yang bisa menarik ada contoh kalau ibu dekat dengan Eriko, tertarik tak Eriko? Bukan karena Eriko bukan besi, tapi tidak bisa tarik magnet. Tapi kalau cincin tidak juga, ya. Yang bisa ditarik magnet itu apa? Besi. Lanjut, gaya pedang. Pernah apa namanya? Kalau kita berteka. Pernah main trampolin? Pernah juga? Sudah? Mantul nggak itu? Mantul. Itu namanya gaya pedang. Selesai? Dari kita perwakilan satu orang dari setiap kelompok untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Coba untuk kelompok Hafiz, silakan. Siapa yang juga Hafiz? Ya, Hafiz sendiri yang akan mewakili. Silakan Hafiz. Sama-sama ada satu, dua gaya listrik, tiga gaya gesekan, empat gaya rambut, lima gaya magnet, enam gaya pedang. Ya, bisa kedengaran yang belakang? Kedengaran? Ya, kasih tepuk tangan lagi. Kelompok selanjutnya silakan maju ke depan. Ayo, kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya akan dibacakan serta ya, dia kelompok ini menjelaskan 3 pengaruh gaya. Lanjut, kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir diwakili oleh siapa? Ya, silakan. Ya, yang lain diperhatikan.
bermanfaat saya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, 1, Beraktivitas. 2, Untuk berolahraga. 3. Untuk kegiatan sehari-hari. Iya benar, tepuk tangan. Terima kasih atas keberaniannya. Ya, apa yang sudah kita dapat hari ini? Pertama apa? Macam-macam gaya. Macam-macam gaya. Apa gaya tadi? Yang kedua apa? Manfaat. Dalam kehidupan sehari-hari apa baik? 1. Untuk beraktivitas. Olahraga yang terakhir. Yang ketiga apa lagi hari ini? Ayat kelompok 2 pengaruh. Lanjut apa 1? Gaya dapat. Lanjut 2. 3. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya, tidak ada. Tidak ada yang bertanya? Tidak paham semuanya? Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar ke bab selanjutnya. Tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya adalah rangkaian supervisi akademik tahap yang ketiga, yaitu coaching pasca observasi. Pada kegiatan ini saya bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Komariam, yang kemarin sudah melakukan observasi di kelas di saat proses pembelajaran. Terima kasih Bu Kokom kemarin telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ibu Komaria, pada tahapan ini adalah coaching pasca observasi yang tujuannya adalah kita saling merefleksikan kira-kira apa kendala dan hal-hal positif yang sudah Ibu lakukan pada proses pembelajaran kemarin. Kemudian jika ada kendala, apa rencana pengembangan diri yang hendak Ibu Komaria lakukan. Saya minta waktunya ya Ibu. Baik Ibu Komaria, kita mulai. Sebelumnya, kalau kemarin saya melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang dan lega. Proses pembelajaran sudah saya lakukan, menurut saya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Iya Ibu, menurut Ibu, walau kemarin sudah saya amati Bu ya proses pembelajarannya, saya ingin tahu apakah sudah sesuai dengan rencana dan konsep pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan dalam pendidikan sekarang Ibu. Ya, menurut saya pembelajaran yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi mulai dari pembukaan, inti, dan penutupnya. Namun mungkin ada kekurangan sedikit-sedikit ya, ada beberapa siswa yang mungkin kurang aktif, itu yang dapat dijadikan perbaikan diri saya dalam pembelajaran yang selanjutnya. Oke, kalau saya amati ya kemarin Ibu, saya lihat sudah sesuai dari pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari pendahuluan, ada kegiatan inti dan kegiatan penutup, dan saya lihat juga ada beberapa siswa melakukan presentasi dan siswa aktif dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah, menurut Ibu, ada tidak kendala yang Ibu alami dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang melalui kegiatan saya sudah melakukan kegiatan berdiskusi,
serta siswa mampu menjelaskan manfaat gaya. Adapun kendala yang saya alami yaitu ada siswa yang kurang aktif dan saya juga lupa memberikan atau membuat kelompok sesuai dengan karakter siswa, mulai dari visual, audio visual, dan kinestetik sehingga siswa banyak yang tidak aktif serta hanya mengira-ngira. Iya, tapi saya lihat kemarin Ibu Komaria sudah menggunakan alat peraga ya untuk mengakomodir kebutuhan siswa, mulai dari visual, audio visual, dan kinestetik. Bahkan kemarin Ibu Komaria sudah membuat lagu yang bertemakan jenis-jenis gaya kalau nggak salah Bu ya. Ya, saya mencoba untuk mengajak siswa menyanyikan lagu yang iramanya naik delman. Saya coba ganti dengan jenis-jenis gaya dari karya Pak B. Oh, seperti itu. Dan jadi kegiatan sudah menarik ya menurut saya ya Ibu ya. Ada sebagian anak sudah terlihat aktif dan senang dalam pembelajaran. Ada anak-anak yang berasumsi, wah pembelajaran IPAS diakomodasikan dengan lagu, sehingga sangat mudah dipahami oleh murid. Menurut Ibu Komaria, tadi Ibu mengatakan ada beberapa anak yang tidak aktif. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Ya, mungkin karena tidak sesuainya dengan karakter siswa. Seharusnya anak yang audio visual saya suruh maju, namun menunjukkan anak yang kinestetik. Mungkin untuk kedepannya saya akan melakukan tes sehingga memang mereka benar-benar paham karakteristik siswanya. Mana yang visual, mana yang audio visual, mana yang kinestetik, dengan menggunakan kuesioner untuk membeda-bedakan mereka. Jadi kegiatan kedepannya Ibu akan mengelompokkan ya dalam proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan gaya belajar siswa ya. Mungkin kedepannya juga saya akan memberikan materi dalam bentuk energi serta manfaat. Saya akan menggunakan media yang konkret sehingga terjadilah proses pembelajaran yang aktif. Jadi cara pengembangan diri Ibu Komaria, anak-anak akan melakukan praktek secara langsung dengan benda-benda yang dibawa sehingga tercipta pembelajaran bermakna. Menurut Ibu Komaria, kapan ini akan dilaksanakan? Apakah untuk besok, minggu depan, atau tahun depan ini? Insya Allah kegiatan ini akan saya lakukan pada pertemuan minggu depan pada pembelajaran IPA selanjutnya. Baik Ibu, untuk kedepannya Ibu Komaria akan konsisten ya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan yang intinya dapat mengakomodir kebutuhan siswa dengan kodrat, minat, dan bakat siswa. Kemudian Ibu Komaria, apa tanggapan Anda mengenai supervisi yang kita lakukan pada kemarin? Menurut saya kegiatan supervisi ini sangat bermanfaat bagi saya, bagi guru-guru juga yang lainnya. Ketika disupervisi, saya mengetahui kelemahan, kekurangan, serta kelebihan yang saya miliki. Jadi, saya dapat merefleksi diri saya untuk pada pembelajaran selanjutnya. Oh, jadi seperti itu ya Ibu. Senang dengan kegiatan supervisi ini. Memang Ibu Komaria kegiatan supervisi ini dilakukan dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan. Kita adalah mitra Bu. Saya tidak mengajari Ibu, tetapi dalam kegiatan coaching ini adalah kegiatan yang mana kita berbagi praktek baik untuk perbaikan-perbaikan kita ke depan. Mungkin dengan kegiatan seperti ini potensi Ibu Komaria malah lebih meningkat, lebih keluar lagi serta tergali lagi, dan akhirnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang menyenangkan dan menarik siswa dapat terwujud dengan baik sesuai dengan profil Pancasila Merdeka Belajar yang dicita-citakan oleh pendidikan sekarang yang ya ini kita capai. Mudah-mudahan setelah ini seterusnya ke depan Ibu Komaria selalu konsisten meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu Komaria di kelas agar pendidikan di Indonesia semakin maju. Baik Ibu Komaria, kegiatan ini kita akhiri. Terima kasih atas waktunya Ibu Komaria. Sama-sama Bu, sampai jumpa. Demikianlah kegiatan coaching pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan saya yaitu Ibu Komaria Sarjana Pendidikan
Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.